Sebagai komitmen BNNP Papua Barat untuk memerangi narkotika, BNNP Papua Barat kembali memusnahkan 2 kg lebih paket ganja kering. Bupati Manokwari Hermus Indo Rabu siang melaunching pemberian vaksinasi tahap kedua yang diperuntukkan bagi pekerja publik di lingkup Pemda Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, sebagai komitmen BNNP Papua Barat untuk memerangi narkotika, BNNP Papua Barat kembali memusnahkan 2 kg lebih paket ganja kering dengan cara dibakar. Ganja kering yang dimusnahkan BNNP Papua Barat merupakan hasil penangkapan dari tersangka Asoka pada Jumat 15 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Laut Manokwari. Tepatnya di atas kapal motor sinabung dengan jumlah barang bukti sebanyak 2.183 gram ganja kering. Kepala BNNP Papua Barat Brigjen Pol Rudi Hartono dalam arahannya mengatakan untuk menciptakan Indonesia terlebih khusus Papua Barat bersih dari narkoba, saat ini kita harus memerangi narkoba, tidak ada toleransi terhadap narkotika. Bagaimana moto daripada yang sekaligus punya divisi daripada KBNN Pusat atau KBNN RI, ya, war on drug, perang terhadap narkotik, ya, mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Indonesia bersih narkoba. Hal ini saya sampaikan kepada publik, kita tidak ada toleransi terhadap narkotik. Ya, tidak ada toleransi. Artinya perang, mengapa saya nyatakan perang? Namanya perang itu anti pengkhianat, Pak, ya. Jadi jangan sampai ada keterlibatan di dalam permainan narkotik siapapun juga. Ditambahkan Kepala BNNP Papua Barat, pemusnahan narkotika jenis ganja saat ini merupakan komitmen dan juga akuntabilitas untuk memusnahkan barang bukti ganja dengan jumlah sekitar 2 kg lebih. Sesuai surat keterangan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 sebanyak 17,7 gram disisihkan untuk pembuktian pada persidangan. Sedangkan 5 gram disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Manokwari dan untuk jumlah barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 2.157,6 gram. Juga punya ketahanan daya tangkal sendiri terhadap berbagai masalah, terutama COVID-19. Ya. Yang jadi masalah lagi, situasi pandemik pengguna tambah banyak. Untuk ini, seremonial hari ini merupakan titik tanda juga sebagai bentuk traceable dan akuntabilitas kita kepada publik untuk memusnahkan kurang lebih yang tadinya 2.700 gram kita sisihkan sepertiga sebagai bentuk barang bukti pertanggungjawaban di pengadilan. 2.175 gram kurang lebih 2 kilo lebih kita akan musnahkan sebagai juga kelengkapan berkas perkara. Nah, ini juga, dan masih banyak barang bukti kita kan kita belum musnahkan itu, Pak, ya. Dengan dimusnahkannya ganja kering oleh BNNP Papua Barat, diharapkan masyarakat dapat mendukung pemerintah dalam memerangi narkotika di Papua Barat. Hal tersebut dilaksanakan untuk menjaga generasi muda Papua Barat ke depan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo Rabu siang melaunching pemberian vaksinasi tahap kedua yang diperuntukkan bagi pekerja publik di lingkup Pemda Manokwari. Vaksinasi tahap pertama di Kabupaten Manokwari telah selesai dilakukan yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Kini vaksinasi di Kabupaten Manokwari telah memasuki tahap kedua, yang mana dilaunching secara langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo yang berlangsung di Puskesmas Sanggeng. Vaksinasi tahap kedua di Kabupaten Manokwari diperuntukkan bagi pekerja publik di Kabupaten Manokwari, baik di pemerintahan, swasta, dan juga TNI Polri, serta insan pers. Hadir dalam kegiatan launching tahap kedua vaksinasi Sinovac yakni Wakil Bupati Edi Budoyo, PLT Sekda Manokwari, para pimpinan OPD di lingkup Pemda Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian vaksin Sinovac bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh dari virus, namun kepada penerima vaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
Tujuan vaksinasi COVID-19 ini selain mendorong pembentukan kekebalan spesifikasi pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat, juga dapat melindungi individu, keluarga, dan masyarakat yang tidak masuk dalam sasaran vaksin ini. Sebaiknya sebelum dan saat proses maupun sesudah vaksinasi COVID-19, pelayan publik dan lansia tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi agar lebih efektif menekan penyebaran COVID-19. Pemberian vaksinasi di tahap kedua diharapkan tepat sasaran sehingga diharapkan kepada seluruh pekerja publik di Kabupaten Manokwari agar dapat mengikuti vaksinasi di tahap kedua, sehingga para pekerja publik dapat memperoleh kekebalan tubuh dari virus corona, yang pastinya pelayanan publik akan tetap berjalan maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, akibat sejumlah karyawan di salah satu swalayan dan hotel di Manokwari terpapar COVID-19, Bupati Hermus Indo langsung menginstruksikan agar seluruh pelaku usaha di Manokwari bisa melakukan pemeriksaan swab antigen bagi karyawannya. Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indo, mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan surat edaran kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Manokwari untuk melakukan swab antigen kepada karyawannya. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Hermus Indo juga berharap swab antigen secara masif ini bisa terus dilakukan, bahkan ke depan swab antigen akan terus didorong kepada masyarakat, terutama bagi para pedagang yang ada di pasar sentral. Kemudian kita juga berharap swab secara keseluruhan di Kabupaten Manokwari untuk memastikan juga jangan sampai kemudian karena seperti swalayan, Oksit maupun juga Mansinam Beach ini kan melayani orang banyak juga, dan kita berharap kita juga dorong untuk swab di tingkat masyarakat kita lakukan, termasuk pasar dan lain sebagainya. Ini kita lakukan supaya kita bisa memastikan atau mengidentifikasi masyarakat kita secara menyeluruh, siapa-siapa yang sudah terinfeksi dan siapa yang belum, dan yang sudah terinfeksi kita berharap juga mereka bisa mengisolasi mandiri tetapi juga memanfaatkan fasilitas kesehatan kita baik rumah sakit provinsi maupun juga Kabupaten Manokwari untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Hermus juga mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari akan memastikan masyarakat yang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit harus mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak medis. Kalian terhadap mereka, di mana pertama pemerintah Kabupaten Manokwari memastikan untuk isolasi mandiri dari masing-masing. Kalaupun memang ada yang di rumah sakit, kita berharap kita pastikan untuk pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan baik, dan kita berharap juga mereka bisa cepat sembuh. Sementara itu, berdasarkan data per 9 Maret 2021 dari gugus tugas COVID-19 Papua Barat, keseluruhan kasus positif COVID-19 di Papua Barat sudah mencapai 7.699 orang, yang dinyatakan sembuh 7.047 orang, meninggal dunia 158 orang, dan yang masih dirawat sebanyak 525 orang. Sedangkan khusus di Manokwari, jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 2.726 orang. Dinyatakan sembuh 2.408 orang, meninggal dunia 34 orang, dan yang dirawat sebanyak 47 orang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kodim 1806 Teluk Bintuni melaksanakan program TNI Angkatan Darat dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam acara ini mari kita berdoa.
Pada launching di Balai Kampung Banjar Ausoi, Distrik Manimeri, Selasa kemarin, Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni, Letkol Infantri Kadek Abriawan, menyatakan dalam implementasinya, Kampung Tangguh tetap mengedepankan kearifan lokal. Artinya, segala kebijakan dan aturan yang nantinya disepakati dan dilaksanakan tidak mengesampingkan adat istiadat serta budaya yang dipegang warga di kampung tersebut. Secara teknis, Dandim menjelaskan, warga yang berada di Kampung Tangguh akan memiliki sikap tanggap terhadap penanganan COVID-19 dengan menerapkan disiplin 3T, tracing, testing, treatment. Selain itu, Dandim menyatakan ketahanan pangan juga menjadi prioritas bagi warga Kampung Tangguh ketika dilakukan pembatasan sosial. Bahwa konsep Kampung Tangguh ini ada beberapa hal yang harus dimiliki. Yang pertama, rumah isolasi atau karantina mandiri itu harus ada, karena diharapkan nanti apabila ada yang kena cukup ditangani di dalam, tetapi apabila tidak mampu, nah itu yang terpaksa ke rumah sakit rujukan COVID-19. Yang kedua, masalah lumbung pangan. Lumbung pangan yang ada di wilayah itu harus memadai. Kalau berbicara masalah lumbung pangan, ini luar biasa karena berkaitan dengan kehidupan langsung. Sehingga diharapkan kampung mandiri ini punya stok bahan pangan, pertanian, perikanan, sayur, ikan, semuanya ada. Ini sehingga apabila terjadi kampung ada yang terkena kemudian diisolasi masih bisa hidup dari dalam sendiri. Ini maksudnya. Dandim berharap dengan keberadaan Kampung Tangguh Sisar Matiti, maka dapat memberikan dorongan bagi warga di kampung-kampung lainnya untuk ikut berkontribusi menangkal COVID-19 secara mandiri. Usai meresmikan Kampung Tangguh, Dandim bersama Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, yang didampingi sejumlah kepala OPD, serta aparat Kampung Banjar Ausoi, meninjau lokasi kebun milik seorang warga yang dijadikan contoh lumbung pangan di Kampung Tangguh. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa HUT Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, di mana selama 59 tahun YPK sudah banyak memberi kontribusi dan melahirkan banyak pemimpin yang handal. Tepat 59 tahun Yayasan Pendidikan Kristen berkiprah di dunia pendidikan dan tidak sedikit output yang dihasilkan dari lembaga pendidikan ini. Berbagai posisi dan jabatan di berbagai lembaga pemerintah maupun swasta diduduki oleh orang asli Papua, seperti halnya Bupati Fakfak Muhammad Uswanas dan Bupati terpilih periode 2021-2025 Untung Tamsil. Untung Tamsil di depan murid SMP YPK dan para anggota Dewan Guru serta undangan menegaskan jangan malu menjadi siswa bahkan alumni YPK, khusus SMP YPK Fakfak, yang menghimbau agar para siswa harus giat belajar untuk meraih sukses serta menjadi pimpinan. Hari ini kita sama-sama rayakan ulang tahun Yayasan Pendidikan Kristen. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada seluruh anak-anak, coba anak-anak doang, kau perhatikan sini. Perhatikan di sini, kita harus bangga bahwa ada alumni YPK yang bisa jadi pemimpin di daerahnya. Ya, harus bangga ya. Tidak usah malu dengan YPK. Tidak usah malu. Saya di mana-mana selalu saya orang YPK. Sekolah Kristen yang membesarkan saya untuk bisa jadi orang yang bisa berdiri di depan sini. Dilatih di sini, ditempa di sini. Saya ikut pramuka di sini. Hal senada juga dikatakan salah satu alumni SMP YPK Fakfak, Otniel Asem. Otniel mengatakan bangga sebagai alumni SMP YPK karena sudah banyak melahirkan pemimpin. Saya bangga, saya bahagia, yang bangga saya sekolah di SMP ini. Yang kedua, saya bahagia karena hari ini hari ulang tahun YPK, saya bisa hadir dengan teman-teman alumni, salah satunya Bapak Bupati kita yang baru selesai dipilih, Bapak Untung Tamsil. Saya rasa bangga dan saya rasa terharu bisa hadir di dalam acara ulang tahun SMP YPK ini.
Perayaan hari ulang tahun ke-59 Yayasan Pendidikan di Kabupaten Fakfak tetap mengacu kepada protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa 59 tahun YPK di Tanah Papua diharapkan seorang guru harus bersikap adil dan berlaku jujur dalam mendidik anak-anak. Dalam mengimplementasikan tema Didiklah Mereka dalam Kebenaran, Keadilan, dan Kejujuran dan subtema melalui peringatan 59 tahun Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, kita dorong perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk semua harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak berkonotasi lari dan bersembunyi, tetapi bentuk dari rasa hormat. Hal tersebut disampaikan Pendeta Doli SKB Smarani dalam refleksi khotbahnya yang diangkat dari pembacaan Alkitab Amsal, Pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Hikmat tidak sama dengan cerdas. Hikmat didapat karena takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dipimpin oleh Tuhan. Kata takut itu berarti hormat, kagum. Bukan takut untuk lari sembunyi, tidak. Takut yang lari sembunyi itu waktu ada buat dosa. Jadi dia sembunyi. Tetapi yang dimaksud dalam Amsal adalah bentuk dari rasa hormat dan kekaguman kepada Allah. Di saat yang sama tetapi berbeda tempat memperingati HUT YPK di Tanah Papua ke-59 tahun, dalam khotbahnya Pendeta Roni Raprap merefleksikan pembacaan firman. Dia mengatakan dalam mengimplementasikan tema HUT YPK ke-59 dan dalam penggalangan Mars YPK yang dinyanyikan saat perayaan oleh anak-anak murid SD YPK Fakfak mengisyaratkan seorang guru yang juga pelayan atau hamba harus bekerja keras, bekerja cepat, dan bertindak tepat. Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, di Mars itu membuat kita semua di dia punya kata-kata itu bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Yayasan Pendidikan Kristen memang harus bekerja keras, telah bekerja keras, telah bergerak cepat dan bertindak cepat. Itu terbukti ketika kita sebagai pendidik telah menjadikan diri kita hamba. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.